Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya di sini sebagai tutor. Baiklah, saya akan memperjelaskan pembelajaran kita, yaitu muatan lokal. Materinya adalah pengelolaan hasil laut dan kuliner Bengkulu. Baiklah, untuk teman-teman, selamat datang di kelas vokasi. Untuk mata pelajaran muatan lokal semester ini, kita memiliki misi, metode belajar, dan filosofi. Apa itu misi kita? Mengubah hasil laut melimpah di selebar menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Sedangkan metode yaitu santai tapi serius, banyak diskusi dan praktik langsung. Dan filosofi dari hobi jadi profesi. Di sini kita memiliki 3 agenda. Yang pertama perkenalan, kedua K3LH dasar, ketiga eksplorasi alat. Perkenalan mengenali urgensi muatan lokal dan potensi wilayah kita. Sedangkan K3LH dasar, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup di dapur. Eksplorasi alat membedakan alat pengolahan tradisional dan modern. Tebak aroma, uji kepekaan indera. Sebagai pengolah makanan, hidung adalah aset berharga Anda. Saya membawa 3 jenis bumbu khas Bengkulu yang sering digunakan untuk memasak, pendap, atau lembut. Kenapa sih kita perlu belajar ini? Tantangan global, produk impor membanjiri pasar, makanan instan menggeser kuliner lokal tanpa inovasi kekayaan. Peluang lokal, kita tinggal di kecamatan Selebar, dekat pelabuhan Pulau Bay, akses ke ikan segar adalah harta karun. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit potensi emas Pulau Bay. Pusat ekonomi dan bahan baku, lihatlah sekeliling kita, pelabuhan Pulau Bay bukan hanya tempat kapal bersandar, tapi pusat ekonomi. Ribuan ton ikan mendarat setiap hari. Transformasi nilai atau 10 kali lipat. Jika hanya dijual mentah, harganya murah. Tapi jika diolah menjadi bakso ikan, nugget, atau pendap vakum, nilainya bisa menaik 10 kali lipat. Dan mengelola ikan bukan sekedar hobi, tapi jalan menuju kemandirian ekonomi. Baiklah, ada 3 aturan emas di dapur. Yang pertama yaitu cuci tangan sebelum menyentuh bahan makanan, setelah dari toilet, dan setelah memegang sampah. Dan yang kedua, pakaian kerja, gunakan celemek atau apron dan penutup kepala. Rambut adalah kontaminasi fisik paling umum. Sedangkan yang ketiga yaitu kuku bersih. Kuku panjang adalah sarang bakteri coli dan salmonella. Baiklah, ada 3 yang harus kita perhatikan di tempat kerja supaya keselamatan kerja terjamin. Yang pertama yaitu lantai licin, segera bersihkan tumpahan minyak atau air untuk mencegah tergelincir. Kedua, benda tajam, gunakan pisau sesuai fungsinya, jangan menangkap pisau yang jatuh. Dan ketiga, kontaminasi. Pisahkan talenan untuk bahan mentah atau ikan daging dari bahan matang. Baiklah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara ikan segar dan ikan tidak segar. Ciri-ciri ikan segar, yang pertama, mata jernih menonjol. Yang kedua, insang merah cerah dan daging merah. Dan sedangkan ikan tidak segar, yang pertama ciri-cirinya mata cengkung, keruh, dan kedua insang pucat atau kecoklatan. Baiklah, di sini ada alat pengolahan tradisional yang sering kita gunakan setiap hari untuk memasak atau untuk menggiling bumbu, yaitu cobek. Nah, nenek moyang kita di Bengkulu menggunakan alat alami yang menjaga cita rasa. Cobek dan ulekan batu menghaluskan bumbu tanpa panas, menjaga aroma atsiri. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada alat pengolahan modern. Ini alat blender dan satunya lagi vakum. Untuk skala industri rumah tangga kita butuh kecepatan dan konsisten. Vakum menggiling daging ikan dalam hitung detik dan mengawetkan produk lebih lama.
Baiklah, di sini kita akan diskusi kelompok. Pengalaman apa yang paling sulit Bapak atau Ibu rasakan saat mengolah ikan di rumah? Silakan berbagi cerita. Di sini ada kasus pempek cepat basi. Ada seorang penguasa pemula mengeluh adonan pempeknya berlendir hanya dalam 6 jam. Nah, di sini ada 3 analisis masalah. Yang pertama, ikannya yang digunakan sudah tidak segar. Dan kedua, talen bekas memotong yang lain itu dicampur. Misalkan sebelum memotong ikan kita udah memotong yang lain atau bawang atau apa, itu tidak baik untuk mengelola pempek. Dan yang ketiga yaitu kita tidak mencuci tangan sebelum sesudah megang duit atau barang lainnya. Ada 4 peta jalan di semester ini. 1. Eksplorasi. Minggu 1 sampai 5 kenali bahan dan pasar. Perencanaan. Minggu 6 sampai ke 8 yaitu resep dan biaya. Sedangkan yang ketiga produksi. Dari minggu ke-9 sampai ke minggu 14 praktik masak dan trial. Sedangkan yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk minggu ke-15 sampai ke-18 kita bisa kemas dan uji rasa. Di sini kita memiliki misi untuk minggu ke depan. Tugas observasi mandiri. 1. Pergilah ke TPI Pulau Bai atau Pasar Pagar Dewa. Dan kedua, temukan 1 jenis ikan yang sedang musim atau banyak. Untuk ketiga, foto ikan tersebut. Selanjutnya, tanyakan harga per kilonya. Kirim foto ke grup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengar materi minggu yang pertama ini. Intinya yaitu makanan yang enak itu bermula dari bahan yang baik dan hati yang bersih. Dan sampai jumpa untuk minggu ke depan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke minggu ke depan. Dan baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.